Terima kasih Pak Subarjo. Langsung saja ke pembicara yang kedua. Pembicara kedua adalah Bapak Rinaldo SEMA. Pendidikan beliau adalah S1 Ekonomi Universitas Riau, lulus tahun 1997, kemudian S2 di International Trade and Economic Cooperation, Kyung-hee University, Korea Selatan tahun 2009. Jabatan adalah Kepala Subbidang Investasi, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Waktu kami persilakan. Sebenarnya kalau mau jujur sebenarnya program-program 6 program tadi sebenarnya udah sesuai dengan secara teori, sesuai dengan peningkatan potensial GDP, potensial growth seperti itu. Ada 6 program. Saya rasa sudah sesuai sebenarnya, tinggal delivery-nya aja. Terima kasih. Selamat pagi. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya mencakup masalah ekonomi, karena di sini saya tahu bahwa bapak-bapak dan ibu sekalian dari berbagai sumber, terutama mungkin lebih banyak sarjana IT-nya ya, masalah. Nah, jadi saya ngomong lebih ke IT-nya gitu. Walaupun saya ini bukan sarjana IT, tapi sekarang Departemen Keuangan sedang mengembangkan konsep kebijakan ekonomi berbasiskan IT. Nah, ini yang kebetulan saya diminta oleh Bapak Agito untuk mengelola tentang instrumen kebijakan yang berbasis IT. Ini sebenarnya mimpi dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Ani, beberapa bulan setelah menjabat Menteri Keuangan di tahun 2004-2005. Beliau melihat begitu banyak data di Departemen Keuangan, terutama di data pajak, bea cukai, Bapepam, itu tidak diutility gitu kan. Jadi nggak digunakan sepenuhnya gitu. Padahal data-data itu sebenarnya memberikan gambaran kondisi yang lebih awal daripada data-data yang dipublikasikan oleh berbagai institusi seperti BPS, BKPM, atau yang lainnya. Nah, dari data-data yang kita punya di Departemen Keuangan itu seharusnya kita di Departemen Keuangan bisa melihat prospek perkembangan lebih awal daripada pasar gitu. Nah, ini tujuan utamanya nanti adalah bagaimana pemerintah, khusus Departemen Keuangan itu bisa mendrive market gitu. Karena selama ini selalu pasar yang mendrive kondisi ekonomi gitu kan, sehingga setiap selalu ada gejolak kita telat meresponnya. Kita lebih banyak tidak berfungsi sebagai untuk mengantisipasi kejadian, tapi banyak merespon aja gitu. Jadi di sini ada kelemahan gitu. Kita telat di dalam melihat pasar, bagaimana pasar itu ke depan gitu. Nah, di sini slide. Nah, ini sebagai gambaran ini awalnya perubahan yang saya berdiri. Nah, ini kita lihat perubahan yang terjadi di dunia saat ini di dalam dekade terakhir ini memang sangat sulit diprediksi, terutama kita lihat ada masalah harga minyak, harga komoditi utama, kemudian juga ada yang terakhir adalah subprime mortgage, kemudian yang dampak terakhirnya ke krisis global. Kita juga tahu bahwa dari perubahan dunia ini terusnya mengancam ekonomi kita. Tapi di samping mengancam itu sebenarnya juga tantangan yang bisa kita gunakan, di mana di saat kondisi yang sempit itu kita bisa bergerak lebih maju gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa ancaman itu membuat kondisi ekonomi memburuk, inflasinya lebih tinggi, kemudian subsidinya meningkat, kemudian kalau kita lihat ekspor juga untuk saat ini menurun menjadi negatif, kemudian juga konsumsi daya beli masyarakat menurun, investasi juga menurun secara signifikan. Nah, akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi kita melambat. Nah, ini memang terjadi di seluruh negara sebagian besar dunia, tapi untungnya kita masih
dalam kondisi yang pertumbuhannya positif. Ini mungkin hanya beberapa negara, kalau untuk di Asia aja mungkin hanya Cina, India, Indonesia yang ketiga, mungkin kemudian Filipina. Filipina juga 0, sekian pertumbuhannya. Jadi kita masih cukup bagus kita kalau melihat yang lain gitu. Memang kalau di dalam kondisi yang jelek, kita ngelihat banding, cari yang lawan yang lebih jelek gitu kan. Jadi kita merasa happy gitu. Nah ini untuk cerita ini mungkin nanti Pak Iskandar yang lebih tahu lah, yang lebih serem-serem, yang pahit-pahitnya mungkin Pak Iskandar. Kalau saya yang ibaratnya yang seneng-senengnya aja lah gitu kan. Nah dari kondisi ini itulah kenapa kita perlu suatu instrumen yang bisa melihat lebih cepat gitu. Sehingga kita bisa mengantisipasi juga kebijakan itu lebih cepat. Biasanya kalau market itu dia gerasa gerusuk gitu mencari data gitu kan, yang jelek-jeleknya, kemudian dia melakukan speculative attack gitu, seperti itu. Nah kita sebagai pemerintah harus mengcounter ini gitu. Kita juga mengumpuli data-data yang kita punya gitu, kita untuk menjelaskan gitu loh. Kalau mereka mencari meraih isu yang jelek, kita ada counternya loh. Enggak loh, data kita sebenarnya ceritanya seperti ini loh. Kalau lebih dalam, coba lihat kita lebih dalam, data-data pajak kita itu kita breakdown ke sektoral. Data-data kayak kita ekspor-impor, kita breakdown lebih sektoral. Enggak loh, ekonomi kita secara sektoralnya kuat kok ini gitu. Nah mereka kan nggak punya data itu gitu. Jadi mereka tentu saja dia hanya melihat secara in general gitu kan. Nah, kita bisa lebih dalam gitu. Nah ini yang kita lakukan. Kita melakukan pendekatan ke berbagai lembaga rating, kemudian juga berbagai institusi yang biasanya mengeluarkan hal-hal yang jelek gitu. Nah, kita tuh harus mendekati, termasuk wartawan kita pepet habis lah istilahnya gitu kan. Oke, next. Nah ini instrumen yang kita punya saat ini. Kita punya namanya Economic Executive Dashboard. Ini adalah alat mitigasi yang ditampilkan dalam gorong-gorong ini. Bukan, memang artinya uang perang ya gitu. Kita kadang memang lihat kondisi yang sekarang lagi pahit-pahitnya ini, kita kayak kondisi dalam perang gitu ya kan. Harus berusaha keras untuk memenangkan krisis ini gitu kan. Tapi sebenarnya itu singkatan WAR itu waspada, W-nya waspada, A-nya antisipasi, R-nya responsif. Nah kita punya namanya ruangan ini, ruangannya di sebelahnya ruangannya Pak Anggito, Kepala BKF. Dia punya ruang monitor seperti ini, namanya war room gitu, ruang perang. Ruang kalau kita masuk kita maunya apa? Pikir gitu, kerut-kerut lah pokoknya kan. Nah, ruang sulit di sini. Jadi berbagai indikator kita bisa langsung lihat. Kemudian kita punya juga namanya quick response, yaitu kita melakukan analisis setiap hari, daily analysis berdasarkan perkembangan market, baik itu financial market atau commodities market. Selanjutnya kita punya namanya SMS Gateway. SMS Gateway ini adalah perkembangan di financial atau di commodity market, itu bisa dikirim ke handphonenya Bu Menteri, ke pejabat-pejabat eselon 1 atau pejabat-pejabat eselon 2. Itu secara setiap saat. Setiap closing biasanya kalau di market itu 4 kali closing, jadi setiap closing kita kirim kirim gitu kan. Nah jadi para pejabat kita tuh informasi update lah tentang market gitu. Jadi kalau tiba-tiba ditanya sama wartawan kondisi itu gimana, bisa jawab lah gitu. Jadi udah siap lah gitu. Kalau lagi jelek-jeleknya juga kita bisa nutupin lah jelek-jeleknya itu. Nah kemudian kita punya IRU, nama Investor Relation Unit. Nah ini yang kerjaannya mepet-mepetin para investor, credit rating. Nah ini untuk selalu menjelaskan bahwa kondisi kita di dalam kondisi yang terburuk pun kita sebenarnya masih yang terbaik gitu, atau masih kondisi yang baik lah gitu. Dan ini sehingga perkembangannya obligasi kita tuh kalau dapat rating dulu sebelum pada saat krisis kita itu nilai yield obligasi itu sangat tinggi tuh, mahal gitu kan. Jadi mulai tahun inilah kita masuk rating di dalam investment grade yang yieldnya sangat kecil gitu.
Nah mungkin orang ekonomi sih tahu kalau terutama dari Bapak Pam. Nah, kalau mau jelasin tentang itu nanti Bapak Pamnya. Jadi pokoknya gitu. Jadi kita udah kembali ke sebelum krisis.